Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kata Ratu Raditya dengan NPM 23061040-158. Sekarang saya sedang menuntut ilmu atau berkuliah di Universitas Syiah Kuala di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga atau biasa disebut juga dengan PKK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Standard Operating Procedure atau biasa disebut juga dengan SOP dan juga ketiga pada bidang tata boga. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya jelaskan SOP dan ketiga pada bidang tata boga yang harus kita perhatikan dan kita lakukan saat sedang bekerja pada bidang tata boga ini. Yang pertama, memakai uniform sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti safe hat, berfungsi untuk melindungi rambut agar tidak jatuh ke dalam makanan. Lalu ada necktie yang berfungsi untuk menyerap keringat di bagian leher. Dan juga ada safe jacket untuk menjaga kuk terkena paparan panas atau terkena cairan panas seperti minyak saat bekerja. Lalu ada apron dan long pants yang berfungsi untuk menjaga bagian kaki agar tidak terkena cairan panas. Dan yang terakhir ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi menjaga jari-jari kaki tetap aman jika tertimpa barang berat. Safety shoes ini terbuat dari bahan metal pada bagian depannya dan slip pada bagian bawah sepatu agar tidak mudah tergelincir di area kitchen saat sedang bekerja. Yang kedua, para cook harus mencuci tangan saat memulai dan mengakhiri proses masak. Gunakanlah sabun agar lebih higienis saat kita sedang memasak. Yang ketiga, saat memasuki kitchen dan mau memulai bekerja, pastikan tidak ada bau gas di area kitchen sebelum menyalakan api. Ini berguna untuk mencegah terjadinya ledakan jika terjadi kebakaran. Yang keempat, menyediakan dan mengetahui letak kotak P3K untuk memberi pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja di kitchen, seperti terkena api yang menyebabkan luka bakar, terkena cairan panas di kulit yang menyebabkan kulit melepuh, dan terkena luka gores. Yang kelima, pekerja harus mengetahui jalur evakuasi dan mengenal setiap tanda evakuasi pada kitchen, sehingga jika terjadi gempa bumi dan kebakaran, kita dapat mengetahui di mana tempat yang
tersebut merupakan tempat yang aman untuk berlindung jika terjadi bencana. Yang keenam, kitchen juga harus menyediakan fire hydrant, dan kita harus mengetahui tempat fire hydrant terletak dan mengetahui cara menggunakannya untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Yang ketujuh, pastikan Anda mengetahui posisi kontrol panel gas dan cara membuka dan menutupnya. Ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya ledakan saat terjadinya kebakaran. Yang kedelapan, pekerja harus berhati-hati saat menggunakan pisau. Berikut yang harus dilakukan pekerja saat sedang memakai pisau. Yang pertama yang harus dilakukan saat sedang menggunakan pisau yaitu adalah genggam pisau di bagian handle dan genggam dengan erat agar tidak tergelincir saat memotong. Yang kedua, saat sedang menggunakan pisau dan berjalan di area kitchen dengan posisi pisau terunuk, karena dapat membahayakan rekan kerja dan diri kita sendiri. Jadi, cara yang aman membawa pisau saat berjalan di area kitchen adalah pastikan mata pisau menghadap ke arah bawah dan posisi pisau berada di samping badan kita. Yang ketiga, jika setelah selesai menggunakan pisau, jangan pernah mencuci pisau bersamaan dengan barang lain. Hal ini dapat membahayakan diri kita sendiri dan rekan kerja kita yang menggunakan sink. Jadi, pastikan mencuci pisau dengan cara terpisah dan segera disimpan. Dan yang terakhir, setelah kita selesai memakai pisau, simpan pisau pada knife bag ataupun tempat pisau yang sudah disediakan di tempat kerja. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita pelajari tadi adalah pentingnya kelengkapan komponen pakaian dapur, ketepatan desain, dan bahan yang digunakan akan banyak membantu kecepatan pekerjaan, keselamatan kerja di dapur, dan menjaga kebersihan di dapur juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dan juga hal yang paling penting yaitu mengetahui cara penanganan setiap hal yang bisa saja terjadi saat sedang bekerja di kitchen. Seperti hal kecil, contohnya terkena luka bakar ringan dan terkena cairan panas, bisa ditangani dengan kotak 3K sampai dengan kecelakaan besar seperti kebakaran yang dapat ditangani dengan fire hydrant. Dan jika api sudah menyebar luas, kita harus memahami jalur evakuasi, dan juga kita harus tahu cara mencegah kecelakaan kerja. Hal ini dapat mengurangi kecelakaan dan menjaga keselamatan kerja. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.